Kanibalisme. Masyarakat dunia digemparkan dengan berbagai kasus kanibalisme yang muncul belakangan ini. Beberapa orang menyebut para pelaku kanibalisme ini sebagai zombie yang terus berkeliaran dan memburu manusia. Beberapa kasus kanibalisme yang terjadi antara lain adalah kasus seorang mahasiswa Morgan State University asal Afrika, yaitu Alexander Kinyua, yang tega membunuh teman sekamarnya lalu memakan jantung dan otaknya. Ada juga seorang pria asal Swedia yang tega memotong dan memakan bibir istrinya. Belum lagi kasus zombie pemakan wajah bernama Rudy Eugene yang akhirnya ditembak mati oleh kepolisian Miami pada 2012 lalu. Kebengisan Rudy membuat seorang gelandangan tua bernama Ronald Popo harus merelakan mata serta hidungnya. Praktek kanibalisme yang terjadi di era modern ini pastilah membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana seorang manusia bisa memakan manusia lainnya? Dan apakah alasannya? Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk sejenis lainnya. Misalnya saja, anjing memakan anjing, beruang memakan beruang, atau manusia memakan manusia lainnya. Fenomena ini disebut juga dengan nama anthropophagus, dari bahasa Yunani yang berarti manusia dan phagein yang berarti makan. Sedangkan kata-kata yang kita kenal sekarang yaitu kanibal berasal dari bahasa Spanyol kanibal yang berarti orang Karibia. Suku Karibia diketahui merupakan suku pertama di dunia yang melakukan praktek kanibalisme. Nama Karib sendiri merupakan nama yang diberikan oleh Columbus yang berasal dari kata cannibal atau Caribbean yang berarti manusia yang memakan manusia lain. Suku Karibia biasa melakukan praktek kanibalisme kepada musuhnya. Baru semenjak masuknya agama Kristen di sana, budaya kanibalisme ini mulai menghilang. Praktek kanibalisme yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi homicidal cannibalism, yang sengaja membunuh manusia lain untuk dimakan dagingnya, dan necro-cannibalism, yang memakan daging manusia lain yang sudah mati. Jenis kanibalisme inilah yang dilakukan oleh manusia kanibal asal Indonesia, yaitu Sumanto. Bagian tubuh yang dimakan pun bisa pada bagian tertentu atau bahkan seluruhnya, tergantung dari kepercayaan yang dianut oleh pelaku kanibal itu sendiri. Praktek kanibalisme tergolong kejam bagi masyarakat modern. Namun kenyataannya, sejak zaman dahulu, banyak suku kuno atau suku pedalaman mempraktekkan budaya mengerikan ini. Selain suku Karibia, masih banyak suku yang diketahui melakukan praktek kanibalisme. Contohnya suku Wari dari Brazil, suku Aztec dan Native Amerika, suku Maori, serta suku Gimi dan Korowai di Papua Nugini. Suku Korowai dipercaya masih kerap melakukan praktek kanibalisme hingga sekarang. Bedanya, praktek ini dilakukan hanya pada mereka yang dianggap bersalah pada suku agar ia dihukum, dapat menebus semua kesalahannya. Suku Korowai biasanya tinggal di rumah tinggi di atas pohon, namun mereka kini telah berbaur dengan masyarakat sekitar hingga praktek kanibalisme telah kian menipis. Tak hanya suku-suku kuno atau pedalaman, kanibalisme juga dilakukan oleh kelompok-kelompok orang tertentu seperti sekte Agori di India atau sekelompok orang di Meksiko dan Afrika. Praktek kanibalisme muncul dan dilakukan karena adanya kepercayaan yang tumbuh dan berkembang sejak zaman nenek moyang. Kepercayaan ini sulit sekali dibantah atau dirusak oleh generasi mereka secara turun-temurun. Pada beberapa suku, kanibalisme telah menjadi sebuah budaya yang mendarah daging. Bagi suku Gimi di Papua Nugini serta suku Wari, memakan daging manusia akan membuat tubuh mereka sehat dan kuat. Suku Gimi juga percaya memakan daging kerabat mereka akan menghindari kemandulan dan menambah kesuburan. Sementara suku Aztec menganggap praktek kanibalisme sebagai bentuk penghormatan kepada dewa. Mereka mengorbankan manusia setiap tahunnya dan memakan jantung korban yang masih berdetak.
Tak jauh berbeda dengan suku Aztec, sekte Agori di India juga meyakini bahwa dengan memakan daging manusia, mereka bisa langsung bersatu dengan Tuhan. Meskipun sedikit berbeda, suku Korowai di Papua Nugini juga mengaitkan kanibalisme dengan hal-hal mistis dan spiritual. Suku Korowai akan memakan daging manusia yang dianggap sebagai dukun atau penyihir, sebab dukun atau penyihir merupakan hal terlarang di masyarakat mereka. Sementara beberapa suku seperti suku Native America, Maori, Karankawa di Texas, serta sekelompok orang di Meksiko punya alasan lain terkait praktek kanibalisme yang mereka lakukan. Suku-suku dan sekte ini kebanyakan hanya memakan daging musuh mereka. Alasannya, mereka meyakini bahwa daging musuh mereka akan menambah karisma dan menunjukkan kekuatan mereka yang sanggup menaklukkan musuh. Seperti yang diyakini oleh suku-suku ini, ada kalanya kanibalisme memang didasari oleh keyakinan yang kuat terhadap suatu hal yang telah diajarkan oleh leluhur mereka. Ada kalanya pula, praktek kanibalisme dilakukan tanpa alasan yang pasti, seperti yang dilakukan oleh kepala suku Fiji yang dengan bangga mengatakan telah memakan 875 orang manusia. Sekelompok orang di Afrika juga dilaporkan menculik pendatang dan memotong-motong jasad mereka tanpa alasan yang jelas. Rumor mengatakan bahwa sebagian organ tersebut dijual, namun ada juga yang mengatakan bahwa sekelompok orang pedalaman memakan jasad-jasad tersebut. Sebagian besar praktek kanibalisme dilakukan oleh suku-suku kuno serta suku-suku pedalaman terkait dengan adat, tradisi, dan kepercayaan. Namun mengapa segelintir orang masih melakukan praktek mengerikan ini di era yang telah modern? Mungkinkah praktek kanibalisme yang ada pada saat ini merupakan warisan yang diturunkan oleh kebudayaan di masa lalu? Pada zaman modern, kanibalisme secara insidentil pernah muncul pada 1846 di Amerika Serikat pada kasus ekspedisi Donner. Kala itu sekelompok orang Amerika yang dipimpin oleh George Donner dan James F. Reed hendak menuju ke California menggunakan kereta kuda. Karena berbagai masalah, kelompok Donner harus melewati musim dingin hingga tahun berganti di pegunungan Sierra Nevada. Karena kekurangan makanan, beberapa orang terpaksa melakukan aksi kanibalisme untuk bertahan hidup. Dari 87 anggota yang berangkat, hanya 48 orang yang selamat sampai ke California. Banyak di antara mereka yang meninggal, kemudian jasadnya dimakan oleh anggota lain untuk bertahan hidup. Praktek kanibalisme juga pernah dilakukan di Leningrad pada masa Perang Dunia Kedua. Pada 8 September 1941 silam, Jerman dan pasukan pertahanan Finlandia memblokade Leningrad di Rusia. Pengepungan ini merupakan pengepungan paling lama dan paling banyak memakan korban sepanjang sejarah. Kota ini terisolasi baik di darat maupun laut selama 2 tahun. Karena kurangnya pasokan makanan, mulailah terjadi kanibalisme. Praktik ini kian meluas di seluruh kota. Bahkan polisi Leningrad harus melakukan patroli anti kanibalisme untuk mencegah kondisi semakin buas dan tak terkendali. Diperkirakan, tragedi ini menyebabkan tewasnya 1,5 juta orang. Pada 1972, peristiwa kanibalisme juga pernah terjadi di Andes. Kala itu terjadi kecelakaan pesawat Uruguay First Flight yang membuat para penumpangnya terpaksa memakan daging temannya demi bertahan hidup. Inilah kasus kanibalisme paling terkenal dalam sejarah. Bahkan kisah luar biasa ini diangkat ke layar lebar pada 1993 dengan judul Alive dan menjadi salah satu kisah ajaib paling terkenal sepanjang masa. Saksikan kelanjutan kanibalisme di tengah peradaban modern part 2 besok. Seperti apakah kisahnya?
Dan bagaimanakah kasus-kasus kanibalisme modern lainnya yang terjadi secara sengaja bukan karena kelaparan? Apakah benar mereka mengalami gangguan jiwa? Ataukah mereka memiliki alasan lain sehingga memilih untuk menyantap daging manusia? Simak kelanjutannya esok hanya di On The Spot.